Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Lita dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Animalia. Tentunya kalian sudah tahu ya bahwa Animalia adalah kelompok organisme hewan. Nah, Animalia itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan organisme eukariotik, multiselular, dan bentuk dewasanya selalu diploid atau 2N. Tentunya kalian sudah paham ya dengan istilah-istilah ini. Kemudian ciri yang kedua adalah memerlukan oksigen. Selanjutnya, umumnya dapat bergerak dan peka terhadap rangsang. Selain itu, bersifat heterotrof, dan reproduksinya umumnya dilakukan secara seksual. Nah, kingdom Animalia ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan kelompok invertebrata atau hewan bertulang belakang. Tiap kelompok ini dikelompokkan menjadi beberapa lagi. Yang pertama, invertebrata dikelompokkan menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu Porifera atau kelompok hewan berpori, Coelenterata, kelompok hewan berongga, Platyhelminthes, cacing pipih, Nematodontes, cacing gilit, Annelida, cacing gelang, Mollusca atau hewan lunak, Arthropoda atau hewan berkuku-kuku, dan Echinodermata atau hewan berkulit duri. Sedangkan kelompok vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu Reptilia atau reptil, ada Aves atau burung, ada Mamalia, ada Amphibia atau amfibi, dan yang terakhir adalah Pisces atau ikan. Nah, perhatikan dengan seksama ya, Bu Lita akan menjelaskan satu persatu. Sebelumnya, kalian perlu tahu pengelompokan hewan atau Animalia itu didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lapisan embrionalnya. Jadi, bisa diperoleh kelompok-kelompok tadi itu ditinjau dari lapisan embrionalnya. Jika hewan itu memiliki dua lapisan embrional yang terdiri dari endoderm dan ektoderm, maka disebut hewan diploplastik. Sedangkan jika hewan tersebut memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari endoderm, mesoderm, dan ektoderm, maka disebut tripoplastik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar yang ditunjukkan di layar. Gambar sebelah kiri adalah lapisan embrional pada hewan diploplastik, sedangkan sebelah kanan adalah lapisan embrional pada hewan tripoplastik. Selain dari lapisan embrionalnya, pengklasifikasiannya itu didasarkan pada kriteria simetri tubuh. Ditinjau dari simetri tubuhnya, hewan itu bisa dikelompokkan menjadi asimetri, simetri bilateral, atau simetri radial. Hewan asimetri yaitu hewan yang tidak memiliki pembagian tubuh yang tetap atau yang sama. Sedangkan hewan simetri bilateral yaitu hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusat diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan simetri radial yaitu kelompok hewan yang apabila tubuhnya dibagi dua melalui pusatnya dari arah manapun diperoleh bentuk dan ukuran yang sama. Yang ketiga, kriteria sebagai dasar pengklasifikasian kingdom Animalia adalah kerangka tubuhnya. Apakah eksoskeleton atau endoskeleton? Eksoskeleton artinya rangka luar, sedangkan endoskeleton artinya rangka dalam. Kriteria yang keempat didasarkan pada rongga tubuhnya atau kolom. Menurut rongga tubuhnya, kingdom Animalia dapat dikelompokkan sebagai axolomata, pseudosolomata, atau solomata. Axolomata artinya hewan yang tidak memiliki rongga tubuh, sedangkan pseudosolomata adalah hewan yang memiliki rongga semu. Sedangkan solomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh yang nyata, karena seluruh tubuh dibatasi lapisan mesoderm. Untuk lebih memahami tentang rongga tubuh, kalian bisa lihat gambar pada layar sebelah kiri. Yang atas merupakan bentuk dari axolomata, yang tengah merupakan bentuk dari pseudosolomata, dan yang paling bawah adalah bentuk dari selomata. Dan kriteria yang kelima adalah apakah Animalia tersebut mempunyai notochorda atau tidak. Apa itu notochorda? Yaitu batang yang fleksibel dan longitudinal yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Selain itu, berfungsi sebagai penguat pada fase embrio. Jadi, itu adalah 5 kriteria yang menjadi dasar klasifikasi kingdom Animalia. Jika kalian nanti menemukan istilah-istilah yang pada pembahasan sebelumnya, saya harap kalian sudah memahaminya ya anak-anak, karena nanti ciri-ciri dari
masing-masing kelompok akan ditinjau dari 5 kriteria yang sudah kita jelaskan. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mengulang atau mempause bagian-bagian penting agar ilmu yang kalian peroleh menjadi manfaat. Selain itu, kalian bisa menambahkan pada buku catatan kalian. Kita bahas yang pertama, yaitu kelompok invertebrata. Kelompok invertebrata yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Ciri-ciri dari hewan berpori adalah tubuh yang terdiri atas 2 lapis atau tipe plastik. Kemudian memiliki sel-sel amaubosit dan spikula yang berfungsi untuk menangkap makanan. Yang ketiga, memiliki rongga tubuh atau spongozoel, lubang masuk air atau ostium, dan saluran keluar air atau osculum. Hidupnya di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Reproduksi dilakukan secara aseksual dengan pembentukan tunas, gemulai, dan regenerasi. Sedangkan reproduksi secara seksualnya dilakukan dengan pembentukan gamet. Terdiri dari 3 tipe saluran, yaitu askon, sikon, dan lekon. Kita lihat gambarnya. Pada gambar sebelah kanan atas, kalian bisa lihat struktur tubuh dari porifera, di mana spongozoelnya terletak di bagian tengah, sedangkan lubang masuk air atau ostium itu ada di sebelah sisi luarnya ya, sebelah luar dari porifera. Sedangkan saluran keluar airnya atau osculum itu ada di sebelah atas. Nah, gambar lain menunjukkan bentuk nyata dari porifera. Dan gambar kiri bawah menunjukkan tipe saluran dari porifera. Askon ditunjukkan pada gambar A, sedangkan sikon ditunjukkan pada gambar B, dan gambar C menunjukkan leukon. Kalian bisa memperhatikan perbedaan dari ketiganya melalui gambar ya. Sudah paham? Mari kita lanjutkan. Nah, porifera itu dibagi menjadi 4 kelompok lagi. Yang pertama adalah kalkarea, di mana spikulanya tersusun atas zat kapur karbonat atau CaCO3 dan hidupnya di air gagal. Contohnya adalah Catrina. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kemudian anggota porifera yang kedua adalah Hexactinellida, di mana spikulanya tersusun dari zat resik atau SiO dan hidupnya di laut dalam. Contohnya Eubactella aspergillum. Klasifikasi yang ketiga dari kelompok porifera adalah Dimospongia atau spon tebal, di mana rangkanya tersusun dari serabut spongin. Habitatnya di air tawar, menempel pada batuan atau tumbuhan dan benda padat. Contohnya Spongilla. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kemudian yang keempat adalah Sclerospongiae, di mana spikulanya tersusun dari kristal kalsium karbonat. Contohnya adalah Merlia. Silahkan kalian pause untuk lebih memahaminya. Kita lanjutkan ya. Kelompok kedua dari invertebrata adalah Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya, yang pertama tipe plastik. Kemudian bentuk tubuh ada 2 macam, yaitu polip yang melekat pada dasar air atau medusa yang bergerak bebas. Memiliki tentakel atau alat peraba berpenyengat. Kemudian memiliki rongga pencernaan, sistem saraf sederhana, dan tidak memiliki sistem ekskresi. Sebagian besar hidup di laut dan beberapa air tawar. Reproduksi secara aksesual dilakukan dengan pembentukan tunas oleh polip, sedangkan reproduksi seksual dilakukan oleh medusa atau polip melalui pembentukan gamet. Coelenterata diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hydrozoa, contohnya adalah hydra. Yang kedua adalah scyphozoa atau contohnya adalah Aurelia aurita. Dan yang ketiga adalah anthozoa, contohnya adalah Fungia sp. Kalian bisa lihat ya, gambar pada layar menunjukkan hewan Coelenterata. Pada gambar bawah sebelah kiri adalah bentuk medusanya, sedangkan bagian kanan adalah bentuk polip. Kelompok ketiga yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih. Ciri-cirinya bersifat parasit atau hidup bebas di perairan. Berbentuk pipih, tidak mempunyai rongga tubuh atau selomata ya berarti. Kemudian saluran pencernaan belum sempurna dan hanya mempunyai mulut tanpa anus, serta ususnya bercabang-cabang. Kemudian bergerak menggunakan silia, tetapi setelah dewasa bergerak menggunakan otot perut. Bersifat hermafrodit atau dalam satu tubuh memiliki 2 kelamin. Reproduksi seksual dilakukan secara silang atau sendiri, sedangkan reproduksi aseksual dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Kelompok Platyhelminthes diklasifikasikan menjadi tupilaria, contohnya adalah planaria,
trematoda, contohnya adalah Fasciola hepatica, dan yang terakhir adalah cestoda, contohnya Taenia solium. Kita lihat ya, gambar atas merupakan kelompok Tupilaria, yaitu Planaria, yang sebawahnya adalah kelompok trematoda, dan sebelah kiri bawah adalah kelompok cestoda atau disebut Taenia solium, contohnya itu ya. Nah, kelompok hewan yang keempat adalah Nematelmintes atau cacing kili. Ciri-cirinya, yang pertama, triploblastik pseudosolemata, artinya berarti rongganya semu ya. Kemudian tubuhnya simetri bilateral, berbentuk bulat panjang dilapisi kutikula, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi oleh cairan pseudozoolom, tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi, hidup bebas atau parasit, hidup di tanah basah, dasar perairan, atau laut bebas, bersifat parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, reproduksi seksualnya melalui seksual ya. Contohnya adalah Nematelmintes cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing filaria, dan cacing trisinella. Nah, ini adalah contoh dari cacing tambang yang menyebabkan penyakit ankylostomiasis. Kelompok hewan yang kelima adalah Annelida atau cacing gelang. Ciri-ciri dari Annelida yaitu sebagai berikut: merupakan hewan triploblastik selomata, tubuh simetri bilateral bersegmen, memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf tangga tali, yaitu sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring dan tali pusat sarafnya yang menembus segmen tubuh. Jadi maksud dari sistem saraf tangga tali adalah sistem saraf di mana ganglia otaknya terletak di depan dekat dengan faring dan tali saraf menembus segmen tubuh. Itu ya anak-anak. Kemudian ciri selanjutnya adalah memiliki sistem ekskresi, tidak memiliki sistem respirasi, bersifat hermafrodit atau gonokoris, jadi bisa satu kelamin pada satu individu atau satu kelamin hanya satu individu. Kemudian hidupnya bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat yang lembab atau parasit pada vertebrata. Kemudian reproduksi seksual atau aseksual dan dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirugenia. Nah, kalian bisa lihat ya gambar dari anggota Annelida. Kemudian ada Mollusca atau hewan lunak yang memiliki ciri-ciri triploblastik selomata dengan simetri bilateral di tubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral dan mantel, bercangkang, sistem pencernaan yang lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup, sistem saraf terdiri atas ganglion dan serabut saraf, respirasi dengan insang atau rongga mantel, ekskresinya dengan nefridia, reproduksi seksual dilakukan secara internal atau eksternal, dan bersifat dioeceous atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda, atau juga bisa bersifat monoeceous, artinya alat kelamin jantan dan betina dalam individu yang berbeda yang sama gitu ya. Nah, Mollusca dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Gastropoda, Pelecypoda, dan Cephalopoda. Nah, ini adalah kelompok hewan lunak atau Mollusca. Selanjutnya adalah kelompok hewan Arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Ciri-cirinya triploblastik selomata dengan simetri bilateral, memiliki kaki dan tubuh berluas, hidup di berbagai habitat secara bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Tubuh terdiri dari caput, kepala, tora atau dada, dan abdomen atau perut. Selain itu ada exoskeleton atau rangkanya rangka luar. Jumlah anggota tubuhnya beragam. Sistem indera berkembang biak, sistem saraf tangga tali atau sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat faring dan tali saraf yang menembus segmen tubuh. Sistem pencernaannya lengkap, ekskresi melalui tubula Malpighi, yaitu suatu saluran sebagai sistem ekskresi pada arthropoda. Selain itu dibantu dengan kelenjar ekskresi tertentu. Respirasi menggunakan insang, trachea, atau paru-paru yang berbekuk. Sistem sirkulasinya terbuka dan bersifat dioeceous, atau alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda.
Reproduksinya yaitu reproduksi seksual secara internal dan mengalami ekdisis atau peristiwa terlepasnya kutikula sebagai bentuk sebagian melakukan metamorfosis. Dibedakan menjadi 4 kelas yaitu Arachnida, Myriapoda, Crustacea, dan Insecta. Crustacea yaitu golongan udang dan kepiting, Arachnida adalah golongan laba-laba, Myriapoda adalah golongan lipan atau kaki seribu, sedangkan Insecta adalah serangga. Nah, di layar adalah beberapa hewan yang merupakan anggota dari Arthropoda. Nah, kelompok invertebrata yang terakhir adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, tripoblastik selomata dengan simetri bilateral. Permukaan tubuhnya berduri. Hidupnya bebas di dasar laut. Durinya bisa tumpul atau runcing. Memiliki sistem ambulakral. Sistem sarafnya berupa cincin pusat saraf yang bercabang. Sistem pencernaannya lengkap. Tidak memiliki sistem ekskresi. Respirasinya menggunakan insang. Sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh. Bersifat dioecious, reproduksi seksual dengan secara eksternal dan dapat beregenerasi. Lalu dibedakan menjadi 5 kelas yaitu Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Halaturoidea, dan Crinoidea. Ini adalah anggota dari hewan Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kita mulai saja. Yang pertama adalah viscus atau ikan, di mana ciri-cirinya yaitu bersifat ovipar, kemudian fertilisasinya terjadi secara eksternal dan internal, alat kilitnya berupa sirip, permukaan tubuh ditutupi oleh kulit bersisik yang licin, bersifat poikilotherm atau berdarah dingin, dan diklasifikasikan ke dalam 3 kelas yaitu kelas Agnatha adalah kelompok ikan tidak berahang, contohnya ikan lamprey air. Ada lagi yaitu kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Contohnya adalah Isurus asynsus atau hiu Atlantik. Selain itu ada Raja Erinacea atau ikan pari. Nah, kelas yang terakhir adalah kelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati. Contohnya ada ikan gabus, ikan mas, belut, salmon, dan lain sebagainya. Nah, di layar sudah dilihat gambar dari lamprey yang merupakan anggota kelas Agnatha. Ada ikan hiu, ikan pari, dan ada pula ikan emas. Ini merupakan anggota dari vertebrata viscus atau ikan. Selanjutnya adalah amfibi atau amfibia. Dengan ciri-ciri dikenal hidup di 2 alam, bisa di air dan di darat. Tubuhnya ditutupi kulit yang selalu basah dan tidak bersisik. Selain itu, sebagian besar mengalami metamorfosis, di mana fase larva bernafas dengan insang dan hidup di air. Namun setelah dewasa, bernafas dengan paru-paru dan juga kulit. Kemudian hidupnya di darat. Fertilisasi terjadi secara eksternal dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Amfibia ini diklasifikasikan menjadi 3 ordo, yaitu Caudata atau amfibia berekor dan berkaki, contohnya salamander raksasa. Kemudian ada Anura atau amfibia dengan tidak berekor, contohnya katak bangkong. Dan ada Apoda, yaitu amfibia tidak berkaki, contohnya Ichthyosis glutinosis. Kalian bisa lihat di layar ya. Ada contoh katak bangkong dan Ichthyosis glutinosis. Kelompok anggota vertebrata selanjutnya adalah reptilia atau reptil dengan ciri-ciri hidupnya di darat, hewan berdarah dingin atau poikilotherm. Beberapa jenisnya mengalami pergantian kulit atau ekdisis. Kemudian bernafas dengan paru-paru, kulit tubuhnya kering, bersisik, terbuat dari zat tanduk, tak berlendir, dan sedikit mengandung kelenjar. Nah, reptilia ini diklasifikasikan menjadi 4 ordo. Apa saja? Yang pertama ada Squamata dengan contoh kadal. Ada Opidia, yaitu bangsa ular, contohnya piton. Ada Chelonia, yaitu bangsa kura-kura dan penyu, contohnya penyu hijau atau Chelonia midas. Ada lagi Crocodilia atau bangsa buaya, contohnya buaya muara. Nama ilmiahnya Crocodylus porosus. Nah, ada pun kelompok ring Zoocephalia merupakan ordo yang paling primitif. Contohnya adalah Tuatara. Lihat gambarnya ya. Ada penyu hijau, kemudian ada kadal dan buaya. Nah, selanjutnya ada Aves atau kelompok burung.
dengan ciri-ciri tubuhnya ditutupi bulu, bernafas dengan paru-paru, bergeraknya dengan sayap dan kaki, suhu tubuhnya tetap atau disebut homoikrem. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur, dan fertilisasinya secara internal, di mana perkembangan embrio terjadi di luar tubuh. Dan diberikan menjadi 5 ordo, yaitu Ciconiformes, contohnya flamingo, ada Galliformes, contohnya merak, ada Strutioformes, contohnya burung unta, ada Rheoformes, contohnya burung rea, dan Casuariformes atau kasuari. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di layar adalah beberapa contoh dari aves. Nah, yang terakhir adalah kelompok mamalia, di mana memiliki ciri-ciri umumnya hidup di daratan, berdarah panas, pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak, otaknya berkembang dengan baik, fertilisasi secara internal, bernafas dengan paru-paru, dan terdapat 4 ruang jantung yang sempurna, sehingga dikelompokkan menjadi 4 beberapa ordo. Yang pertama ada Carnivora, Rodentia, Cetacea, Crypsiropter, Marsupialia, Proboscoidea, dan primata, serta ada monotremata. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya ada pada layar. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari berita untuk kelompok organisme animalia. Semoga kalian memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.